Berlatar di Hong Kong, ada seorang pria muda perkasa bernama Xiu Long atau dikenal dengan panggilan Bruce Lee, mendatangi Ip Man yang pada saat itu sedang menyiram tanaman. Maksud kedatangannya adalah untuk belajar ahli bela diri Wing Chun karena dirinya akan menjadi murid terbaik yang pernah dimiliki oleh Ip Man. Mendengar hal itu, Ip Man sedikit terkesan dengan semangatnya, lalu menguji kemampuan yang dimiliki oleh Bruce Lee. Lalu yang terjadi, 我小时候想跟你学功夫，因为我将会是你最棒的徒弟。 Ip Man mengatakan bahwa kemampuan Bruce Lee sudah lumayan sembari membukakan pintu, di mana Bruce Lee beranggapan bahwa dirinya ditolak sebagai murid Ip Man. 但是你觉得你踢到了那些水？ Di sebuah sekolah dasar bernama Chi, ada dua bocil kematian tengah bertarung satu sama lain untuk menunjukkan kungfu mana yang terbaik, di mana mereka memiliki kemampuan bela diri yang sama, yaitu Wing Chun. Sehingga pertarungan terjadi dengan sangat brutal karena mereka saling jual beli pukulan. Sampai akhirnya datang seorang guru cantik bernama Wong yang langsung memisahkan mereka dan membawanya ke ruang UKS. Di ruang UKS, mereka diobati luka lebam di bagian wajah, di mana salah satu dari mereka ternyata adalah anak Ip Man bernama Ip Ching. Ip Ching tengah diobati lukanya oleh sang ibu, yaitu Sing. Sedangkan satu bocil lagi bernama Fong sedang diobati oleh guru Wong. Fong adalah seorang anak dari penarik beca. Singkat cerita, Ip Man telah sampai di UKS lalu sedikit memarahi Ip Ching karena bandel terhadap temannya. Namun guru Wong menyela karena ini semua bukanlah salah Ip Ching seorang, melainkan salah Fong juga. Tapi tiba-tiba, 因为我武馆有些事，怎么回事？啊？ Fong ingin memakan sebuah telur yang sudah tidak layak karena sedang sangat kelaparan. Namun guru Wong dan Sing mencegah tindakan tersebut. Melihat hal itu, Ip Man meminta izin kepada guru Wong untuk membawa Fong makan bersama keluarganya, karena kebetulan ayah dari Fong belum tiba di sana. 我去我家吃饭，麻烦你跟小。 回去了。 Di rumah, Ip Man dan keluarga menyambut kedatangan Fong dengan sangat baik karena menganggap seperti anak mereka sendiri, di mana Sing mempersilahkan Fong untuk makan sepuasnya sampai kenyang, kalau perlu bungkus sekalian. Setelah makan, Fong menunjukkan kemampuan Wing Chun-nya kepada Ip Ching. Kebetulan pada saat itu Ip Man juga melihatnya dan terkesan dengan kemampuan Fong yang cukup lumayan padahal usianya masih kecil. 你会不会？ 会一点点。 Kemudian datang orang tua dari Fong bernama Cheng Tin yang ingin menjemput anaknya, di mana Ip Man langsung menyambut Cheng Tin dengan rasa hormat, sembari meminta maaf atas kelakuan Ip Ching yang terlibat pertarungan dengan Fong. Mendengar hal itu, Cheng Tin juga meminta maaf. Begitupun juga dengan Ip Ching dan Fong yang saling meminta maaf satu sama lain. Mulai dari situ, akhirnya mereka berteman. 张先生你好，请进请进。两个小朋友呢，今天在学校顽皮。 张峰，对不起。 Karena sudah larut malam, Cheng Tin dan Fong izin pamit pulang. Di tengah perjalanan, Fong bertanya perihal siapakah paman Ip Man sebenarnya. Lalu Cheng Tin menjawab bahwa paman Ip Man adalah ahli bela diri Wing Chun paling terkenal di kota mereka. Lantas kenapakah Cheng Tin bisa tahu padahal dia hanyalah seorang penarik beca? Karena ternyata Cheng Tin adalah orang yang mengajar Fong Wing Chun. Jadi kemungkinan besar bahwa Cheng Tin mungkin saja memiliki kemampuan Wing Chun setara dengan Ip Man. 那师傅和叶叔叔。 Selain menjadi penarik beca, Cheng Tin juga sebagai petarung ilegal yang digelar oleh seorang pria begundal bernama Sang. Sang sudah mengetahui bahwa Cheng Tin adalah petarung Wing Chun yang hebat. Bisa dilihat ketika Cheng Tin mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah tanpa terkena pukulan sedikit pun. Kemudian datang seorang bos dari Sang, yaitu salah satu legenda tinju di dunia, yaitu Mike Tyson yang kita panggil saja sebagai Tyson. Tyson datang bukanlah untuk menjalin silaturahmi, melainkan meminta jatah mingguan hasil dari bisnis gelap yang mereka lakukan, di mana Sang langsung memberikan sekantong kertas berisi banyak sekali uang, sehingga Tyson sangat senang lalu memberikan tugas tambahan kepada Sang untuk merebut sebuah sekolah, karena sekolah itu akan dibangun tempat yang nantinya akan menghasilkan uang yang lebih banyak. 这2个星期的 money. Open it up. Did good. Thank you. What about I want that school.
Di sebuah tempat ngeteh, ada seorang wartawan bernama Li yang tengah ngobrol ngalor ngidul dengan salah satu ahli kungfu bernama Guru Tin. Usut punya usut, Li ingin menulis tentang ahli bela diri yang ada di sana, di mana Guru Tin langsung memperkenalkan satu persatu ahli kungfu yang ada di tempat tersebut. Namun dari semua ahli kungfu, ada satu guru paling hebat dan sangat dihormati. Guru tersebut adalah Ip Man. Guru Tin langsung memperkenalkan Li kepada Ip Man yang kebetulan baru datang, di mana mereka langsung memberikan salam satu sama lain dengan penuh hormat. Setelah itu Li menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Ip Man, bahwa dirinya ingin menulis tentang ahli kungfu yang ada di sana, terkhusus pada Wing Chun. Namun sebelum itu Li meminta kepada semua guru untuk foto bersama sebagai cover dalam tulisannya. 真正的高手是这张。李先生，你好，他是报可以吗？叶师傅，当然可以了。小声一点啊，看我这里别动。 Siang hari, Ip Man berada di sekolah untuk menjemput anaknya. Di sana dia bertemu dengan Cheng Tin yang langsung memberikan sebuah minyak nyong-nyong untuk mengobati luka Ip Ching, sehingga Ip Man sangat berterima kasih akan hal tersebut. Kemudian Cheng Tin mengungkapkan identitas dirinya, bahwa dia adalah seorang ahli Wing Chun yang belajar dari kota Foshan dengan guru besar bernama Leng Jan, di mana ternyata mereka memiliki guru besar yang sama. Namun Ip Man lebih diajarkan oleh seorang guru bernama Cha Hua Sun, yang konon katanya memiliki kemampuan dalam menggunakan tinju dan sebuah bambu toya. Mengetahui hal tersebut, Cheng Tin ingin sekali sparring tipis-tipis sebagai bentuk laga persahabatan, di mana Ip Man menyetujui jikalau mereka memiliki waktu luang. 这支跌打药活血化瘀，那就好。很滑顺，对吗？那我们真的可以算是同门师兄弟。比刀脚厉害。那叶师傅你呢？ Saat anak-anak sudah keluar dari sekolah, Cheng Tin langsung membawa Fong pulang ke rumah. Begitupun juga dengan Ip Man. Namun di tengah perjalanan, Ip Man melihat ada 3 orang pria mencurigakan, yaitu Sang dan anak buahnya, yang ternyata mereka mengincar sekolah itu untuk dibeli dengan harga sangat mahal. Akan tetapi, Pak Kepsek menolak karena tidak ingin menjual sekolahnya demi pendidikan anak-anak, sehingga membuat Sang murka lalu mengancam sembari memberikan beberapa pukulan kepada Pak Kepsek. Tapi tiba-tiba datang Ip Man yang kebetulan masih berada di sekolah, lalu mengajar Sang dan anak buahnya dengan sangat mudah. Kemudian Ip Man menghubungi polisi supaya Sang dan kawanannya dapat diringkus. Namun sayangnya anak buah Sang mengancam akan membunuh Guru Wong jikalau mereka tidak dibebaskan. Dimana mau tak mau Ip Man langsung membebaskan mereka demi keselamatan Guru Wong. 麻烦你马上派几位警察过来。 Lalu tak lama datang beberapa orang polisi yang dipimpin oleh seorang sersan bernama Po. Sersan Po berjanji akan menangkap para berandalan secepat yang dia bisa. Namun pihak kepolisian tidak bisa menjaga gedung sekolah ketika mereka sedang melakukan penyelidikan, karena pada saat itu mereka sedang kekurangan personil pengamanan. Mendengar hal itu, Ip Man tidak masalah karena dia akan menjaga langsung sekolah bersama murid-muridnya. 说白了，我们就这么多人，我们就是王法喽。 那么街坊们就拜托你了，boss。 Di sisi lain, Sang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Ip Man tadi siang, sehingga dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup sekolah secara diam-diam pada malam itu juga. 今天晚上把学校给我封了。 Keesokan pagi, para ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa mengantar anak mereka karena pintu gerbang sekolah yang diblokade. Ip Man yang pada saat itu baru datang mengantar anaknya, dia langsung memanggil dan menyuruh murid-muridnya untuk membuka gerbang supaya anak-anak dapat masuk. Di tengah upaya mereka, salah satu murid Ip Man bernama Lik memberitahu bahwa ada sekelompok begundal yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Melihat hal itu, Ip Man menyuruh Lik bersama yang lain selalu siaga 24 jam di sekitaran area sekolah. 那你今晚留下来。 Pada malam hari, suasana di sekitar sekolah nampak baik-baik saja tanpa adanya suatu hal yang mencurigakan. Di momen ini sepertinya Lik memiliki ketertarikan kepada Guru Wong karena dia menawarkan diri untuk menemani pulang. Namun Guru Wong tidak memberikan gestur menerima ataupun menolak, karena pada saat itu tiba-tiba saja Pak Kepsek keluar untuk mengucapkan terima kasih kepada Ip Man dan semua murid-muridnya. Tapi tiba-tiba... 今天麻烦你了，早点回去洗。 快，你们这边！ Datang sekelompok begundal berjumlah lebih dari 23 orang atas suruhan dari Sang yang langsung membobol masuk ke dalam sekolah. Mereka ingin menghancurkan dan menculik Pak Kepsek demi bisa mengambil alih bangunan tersebut. Namun Ip Man dan semua murid-muridnya tidak tinggal diam dan langsung mengajar mereka satu persatu. Namun apa daya, upaya Ip Man dan kawan-kawan kecolongan karena para begundal berhasil menculik Pak Kepsek. Tapi tiba-tiba...
Datang Cheng Tin yang kebetulan lewat sana dan melihat Pak Kepsek sedang diculik oleh sekelompok berandalan, sehingga dia langsung mengajar para berandalan dengan sangat brutal. Melihat hal tersebut, Ip Man merasa sangat terbantu karena kemungkinan Pak Kepsek selamat sangatlah besar. Singkat cerita, Ip Man dan Cheng Tin berhasil mengalahkan para berandalan dengan sangat mudah. Padahal total pasukan musuh bisa dibilang sangat banyak, yaitu lebih dari 23 orang. Di mana keberhasilan Ip Man dan Cheng Tin berhasil menyelamatkan Pak Kepsek dari kasus penculikan. Setelah kondisinya benar-benar aman, Ip Man mendatangi Cheng Tin untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Di mana Cheng Tin tidak menggubris hal itu karena ternyata dia sangat senang karena bisa melihat kemampuan Ip Man secara langsung di depan matanya. Cheng Tin mengatakan bahwa Wing Chun Ip Man bisa dibilang sangatlah bagus. 幸好刚才有你帮忙。没别的事，我干活了。 Di rumah, Ip Man menceritakan tentang peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu kasus penculikan sekaligus pembakaran sekolah, di mana Pak Kepsek dan beberapa warga meminta tolong kepada Ip Man untuk menjaga sekolah tersebut karena kepolisian tidak bisa diandalkan. Mendengar hal itu, Sing selaku istri nampak cemburu karena untuk belakangan ini waktu Ip Man akan terbagi buat orang lain. 就想我留下来帮主，不煮我吃。 Di sisi lain, setelah melihat kemampuan Ip Man secara langsung, Cheng Tin berniat membuka perguruan Wing Chun karena merasa kemampuannya lebih baik. Namun sayang, uangnya belum cukup untuk menyewa sebuah ruko yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat berlatih. Sehingga si pemilik ruko sangat jengkel sebab sudah datang dari jauh, tapi endingnya tidak jadi. 扫一扫还是很干净的，180，哈哈，包水电的。 Sersan Po sedang menyerahkan sebuah berkas yang berisi kasus penculikan dan pembakaran sekolah yang dilakukan oleh Sang. Dengan harapan si atasan mau menandatangani supaya Sersan Po bisa menangkap para tersangka. Namun harapan tidak sesuai kenyataan karena kasus tersebut malah diambil alih oleh sang atasan. Di mana ternyata bahwa si atasan adalah backingan dari Sang dan Tyson dalam menjalankan bisnis gelap. The investigation into the Sing yang pada saat itu sedang beberes rumah, tiba-tiba saja merasakan nyeri di bagian sekitar perut, sehingga pada saat itu juga dia langsung pergi ke apotik untuk membeli obat, di mana Ip Man belum mengetahui bahwa sang istri sedang sakit. 老板，我最近小腹经常 帮助行气活气。 Sedangkan Ip Man sendiri masih menjaga sekolah bersama murid-muridnya sembari menunggu kedatangan guru Tin. Saat sudah tiba, Ip Man memberitahu perihal peristiwa yang belakangan ini sedang terjadi, yaitu percobaan penculikan dan pembakaran sekolah yang dilakukan oleh Sang, yang ternyata Sang adalah bekas murid dari guru Tin. Guru Tin tentu sangat murka karena kungfunya digunakan untuk suatu hal yang tidak baik, sehingga dia langsung pergi dari sana menuju ke tempat Sang untuk memberikan pelajaran. Namun Ip Man berusaha mencegah karena Sersan Po akan menangani masalah tersebut. Lalu yang terjadi, 不是本，这就找他去。 田师傅， 一波处理的就太晚了。 Ip Man tidak berhasil menghentikan Guru Tin yang sudah naik pitam terhadap mantan muridnya. Pada saat bertemu, Guru Tin langsung memarahi Sang habis-habisan di depan semua para berandalan. Guru Tin mengatakan bahwa dirinya selalu mengajarkan semua murid-muridnya untuk melakukan tindakan benar. Namun kenapa Sang malah melakukan hal sebaliknya yang malah merugikan banyak orang? Sang sama saja seperti sampah masyarakat. Mendengar hal itu, Sang sangat murka lalu membalas semua perkataan mantan gurunya dengan sangat nyelekit, di mana Guru Tin semakin naik pitam dan langsung menampar Sang. Tapi tiba-tiba 光我现在啊，回家都没饭吃啊！到这儿了。 Ip Man mencegah tindakan Guru Tin yang akan mengajar mantan muridnya. Namun ketika mereka lengah, tiba-tiba saja Sang mengambil pisau dari saku celana lalu akan menusukkannya ke tubuh Guru Tin. Tapi untungnya saja ada Ip Man yang sigap menangkap tangan Sang sehingga Guru Tin dapat terselamatkan. Pada momen ini Guru Tin benar-benar naik darah dan langsung menampar Sang ketika masih diamankan oleh Ip Man. Namun semua para berandalan tidak terima karena bos mereka sedang dianiaya dan akan mengajar Ip Man dan Guru Tin sebagai wujud balas dendam. Tapi tiba-tiba 不许打！小子，想杀你！退后，退后！ datang Sersan Po yang menghentikan keributan mereka dengan mengeluarkan sepucuk pistol kocok yang membuat para berandalan langsung jiper seketika. Tapi tidak dengan Sang yang malah bertingkah petantang petenteng karena memiliki backingan yaitu atasannya Sersan Po. Jadi akan percuma jikalau Sang ditangkap sebab pada akhirnya dia dan pasukan berandalannya akan bebas dengan cepat. 你知不知道这什么地方？你再拽我抓你，再查封你全。
Kemudian Sersan Po menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menangani kasus penculikan dan pembakaran yang dilakukan oleh Sang karena atasannya sudah disuap oleh Sang dan bosnya yaitu Tyson. Mendengar hal itu, Ip Man sangat kecewa karena sangat percaya kepada Sersan Po bahwa kasus ini akan selesai di tangannya. Ip Man mengatakan bahwa seharusnya mereka harus berani melawan ketidakadilan yang saat ini terjadi di Hong Kong. Meskipun Hong Kong masih dikuasai oleh pihak-pihak asing, bukan berarti mereka semena-mena terhadap kita. Kita harus melawan karena apa yang kita lakukan bukanlah untuk saat ini saja, melainkan untuk masa depan supaya generasi yang akan datang memiliki semangat juang. Mendengar hal tersebut, Sersan Po hanya terdiam. 两个鬼头互相关照，关上房门。叶师傅，你能打，但你不是神仙。就是因为我认为你跟其他，所以你就不管街坊们，不管。 Secara diam-diam, Sing memeriksakan diri ke rumah sakit perihal keluhan di bagian perut tanpa sepengetahuan dari sang suami yaitu Ip Man, di mana bu dokter menjelaskan bahwa diagnosis yang dialami oleh Sing adalah penyakit tumor. Mendengar hal tersebut, Sing nampak sedih karena tak percaya bahwa penyakitnya sangatlah berbahaya. Di sisi lain, Cheng Tin berhasil memenangkan pertarungan ilegal dengan sangat telak, yang membuat Sang senang karena sepertinya dia memiliki sebuah rencana jahat. Dan ternyata benar bahwa Sang ingin menyuruh Cheng Tin untuk mengajar seorang ahli kungfu dengan bayaran cukup mahal, di mana Cheng Tin langsung menyetujui karena saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk membuka perguruan kungfu. 想跟你做朋友，你这个朋友我被别人手上的钱。 Rupa-rupanya yang ingin dihabisi oleh Sang adalah mantan gurunya sendiri yaitu Guru Tin, di mana Cheng Tin langsung memakai penutup muka supaya tidak dikenali. Setelah itu dia menyerang Guru Tin dengan sangat membabi buta sampai akhirnya terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Guru Tin berhasil dikalahkan dengan sangat bengis karena salah satu tangannya patah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, di mana berita tersebut sudah sampai ke telinga Ip Man karena dihubungi oleh salah satu perawat di sana. Namun ternyata si perawat disuruh oleh Sang dengan tujuan supaya Ip Man tidak menjaga sekolah, dan ternyata cara itu berhasil karena ketika Ip Man sedang menjenguk Guru Tin, Sang dan anak buahnya langsung mendatangi sekolah untuk menculik beberapa anak supaya bisa dijadikan bahan untuk mendapatkan sekolah tersebut. Namun apesnya yang mereka culik adalah Ip Ching dan Fong, di mana bisa dipastikan bahwa Ip Man akan mengamuk sejadi-jadinya karena keselamatan sang anak sedang terancam. 你怎么知道我在医院？ 小朋友，我的车。 Berita diculiknya Ip Ching sudah terdengar oleh sang ibu yaitu Sing yang terlihat sangat sedih. Sedangkan Ip Man sendiri langsung mendatangi markas Sang seorang diri hanya berbekal sebuah toya. Di sana sudah banyak sekali anak buah Sang berjumlah lebih dari 30 orang yang sudah ready menunggu perintah. Namun Ip Man tidak gentar sedikit pun. Pada saat bertemu, Ip Man meminta supaya anak-anak dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Tapi Sang menolak dan malah mempermalukan Ip Man dengan cara menyuruhnya bersujud, atau jika tidak maka Ip Ching akan dibunuh. Sehingga mau tak mau Ip Man menuruti demi keselamatan anaknya. 校长马上来！ 原来抓了你儿子，我怎么会难为他？ Di saat Ip Man bersujud, tiba-tiba saja datang Cheng Tin yang meminta supaya anaknya yaitu Fong dibebaskan, di mana Sang langsung membebaskannya lalu meminta maaf karena tidak mengetahui bahwa Fong adalah anaknya Cheng Tin. Setelah itu Cheng Tin membawa anaknya pergi dari sana. 我又抓了你儿子！ Kemudian Sang sudah menyiapkan 10 tukang pukul untuk melawan Ip Man. Namun Ip Man tidak boleh menyerang satu kali pun, atau jika tidak, setiap satu pukulannya akan membuat Ip Ching terluka. Jadi yang diperbolehkan hanyalah bertahan dari serangan. Mendengar hal itu, Ip Man hanya bisa manut karena tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan Sang. Sampai akhirnya terjadi pertarungan tidak seimbang antara Ip Man melawan 10 orang tukang pukul yang memiliki kemampuan bela diri cukup baik, di mana Ip Man dibuat sangat kewalahan karena tidak bisa melakukan serangan balik demi keselamatan anaknya. Namun di sisi lain, Fong meminta kepada ayahnya kembali untuk menyelamatkan teman-temannya yang masih ditawan. Mendengar permintaan tersebut, Cheng Tin langsung kembali lalu mengajar Sang dan para anak buahnya dengan sangat membabi buta.
Melihat bahwa Cheng Tin tengah menyelamatkan anak-anak yang ditawan termasuk Ip Ching, Ip Man langsung leluasa melawan dan memberikan serangan balasan kepada semua musuhnya sembari berusaha mendekati anaknya. Namun ketika sudah dekat, sang lebih dulu berhasil mengambil alih Ip Ching ketika Cheng Tin tengah sibuk melawan Kroco-Kroco, di mana Ip Man langsung mengejar sang sampai masuk ke dalam sebuah gudang. Di dalam, Ip Man berhasil melumpuhkan banyak sekali berandalan yang membuat sang sangat panik, lalu mengancam akan membunuh Ip Ching jikalau Ip Man tidak mau berhenti melawan. Namun tentunya saja Ip Ching adalah anak yang cerdas karena langsung menggigit tangan sang ketika ada celah, sehingga dia berhasil meloloskan diri. Melihat anaknya berhasil meloloskan diri, Ip Man langsung berusaha melindungi Ip Ching yang sedang dikejar-kejar oleh para cecunguk dengan menghajar mereka satu persatu sampai tak berdaya. Sedangkan di sisi lain, Cheng Tin berhasil mengalahkan semua berandalan yang ada di luar gudang, sehingga anak-anak dapat terselamatkan. Tapi tiba-tiba datang polisi yang dipimpin oleh Sher Sanpo untuk menangkap para berandalan yang selama ini meresahkan warga Konoha. Rupa-rupanya Sher Sanpo telah tercurahkan oleh perkataan Ip Man sebelumnya bahwa mereka harus melawan meskipun yang dihadapi adalah oknum-oknum pejabat tinggi yang cenderung mengutamakan uang dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Seperti apa yang dilakukan Sher Sanpo yang berani menangkap kelompok Tansang padahal dia tahu bahwa mereka telah di-backing oleh petinggi kepolisian. Meskipun sebenarnya sang sendiri masih bisa meloloskan diri. Di rumah, Sing selaku ibu langsung memeluk Ip Ching karena sangat khawatir dengan keselamatannya. Sedangkan Ip Man hanya bisa meminta maaf kepada sang istri sembari mengakui kesalahannya karena telah lalai dalam menjaga anak mereka. Namun bukannya memberikan maaf, Sing malah menampar Ip Man karena telah membuatnya sangat khawatir sampai jantung mau copot. Akan tetapi Ip Man tidak marah sedikit pun dan malah menenangkan Sing bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Sing malah semakin menangis karena ternyata dia memberitahu perihal penyakit kanker yang dideritanya, di mana Ip Man hanya bisa terdiam karena baru mengetahui bahwa sang istri mengidap penyakit yang berbahaya. Pada saat itu juga, Ip Man menemani sang istri ke rumah sakit untuk mengecek kondisi melalui rongsen, di mana hasilnya sangatlah miris, karena kanker yang diderita oleh Sing sudah termasuk kategori sangat berbahaya. Sampai-sampai si dokter mengatakan bahwa peluang untuk sembuh tidak ada selain mukjizat. Estimasi waktu Sing bisa bertahan dari penyakit kankernya kurang lebih 6 bulan lagi dari sekarang. Mendengar hal itu, Ip Man dan Sing hanya bisa tegar dalam menghadapi cobaan ini. Di sisi lain, pihak kepolisian yang selama ini menjadi backing atas misi gelap yang dilakukan oleh Sang dan Tyson memutuskan untuk berhenti melindungi mereka karena insiden penculikan anak sebelumnya telah masuk ke dalam media berita. Ditakutkan kebusukan oknum petinggi kepolisian akan terbongkar yang mengakibatkan cita mereka akan hancur di mata masyarakat. Mendengar hal tersebut, tentu Tyson sangat murka karena ini semua adalah salah Sang yang gagal dalam menjalankan misi. Sehingga pada saat itu juga Tyson langsung memberikan pelajaran kepada Sang lalu mengusirnya dari sana karena sudah tidak berguna. Kemudian Tyson menyuruh tukang pukul Muay Thai yang kita sebut saja sebagai Tai untuk menghabisi Ip Man. Di saat Ip Man dan istrinya sedang berada di dalam sebuah lift rumah sakit sehabis menebus obat, tiba-tiba saja ada seorang pria yaitu Tai yang masuk ke dalam lift bersama mereka, di mana Ip Man langsung menyadari bahwa Tai bukanlah orang umum yang berobat dari rumah sakit, melainkan seorang tukang pukul yang memiliki niat jahat. Dan ternyata duganya benar karena ketika pintu lift telah tertutup, tiba-tiba Tai melakukan aksinya dengan memberikan serangan dengan sangat brutal, di mana Ip Man berusaha menangkis karena serangan tersebut hampir saja mengenai Sing. Untungnya saja Ip Man sigap dan langsung memberikan counter attack, hingga pertarungan mereka terjadi dengan sangat epik karena saling jual beli pukulan di dalam ruang sempit. Kemudian ketika pintu lift terbuka, Ip Man langsung menendang Tai untuk melanjutkan pertarungan mereka di luar.
Melihat sang suami bertarung, Sing tentu sangat cemas karena takut terjadi apa-apa padanya. Sedangkan Ip Man sendiri terlihat sangat geram tidak bisa menahan diri untuk mengajar Tai sebab hampir melukai Sing. Di mana pertarungan mereka terjadi dengan sangat brutal karena bertarung dari lantai atas hingga lantai dasar. Dari pergulatan tersebut, Ip Man mampu mengajar Tai sampai keok sejadi-jadinya. Sersan Po memberitahu bahwa dirinya tidak bisa bertindak lebih jauh untuk menangkap bosnya Sang, yaitu Tyson. Mendengar hal itu, Ip Man memutuskan untuk turun langsung dengan menemui Tyson yang berada di markasnya. Di sana Tyson sangat respect karena baru pertama kali sepanjang hidupnya ada seorang pria yang mendatanginya seorang diri. Saking respectnya, Tyson berjanji akan melepas semua bisnisnya di Hong Kong jikalau Ip Man mampu bertahan selama 3 menit bertarung dengannya. Di mana Ip Man menyanggupi demi keadilan buat warga pribumi. Lalu yang terjadi, pertarungan terjadi pada saat itu juga. Di awal gelut, Ip Man sangat kewalahan karena mampu diempaskan hanya dengan 1 pukulan saja, yang menandakan bahwa Tyson memiliki power benar-benar sangat kuat. Tidak hanya itu, bagian tubuh dan wajah juga terkena pukulan sampai-sampai membuatnya sempoyongan. Namun Ip Man masih mampu bertahan dan bangkit melawan Tyson. Kemudian Ip Man mengeluarkan jurus yang baru pertama kali saya lihat setelah menonton film pertama dan kedua, di mana dia memasang kuda-kuda bagian bawah lalu mempersilahkan Tyson untuk menyerang. Sampai akhirnya pertarungan pun kembali dilakukan. Pertarungan kali ini terjadi dengan sangat sengit karena Ip Man memiliki counter untuk meredam power pukulan Tyson yang sangat kuat, yaitu menggunakan siku untuk menangkis semua pukulan. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Tyson sangat kewalahan. Sampai akhirnya waktu 3 menit yang diberikan telah berakhir, padahal masing-masing kubu tengah memberikan serangan terakhirnya. Namun apa boleh buat, di mana Tyson akan menepati janji, lalu membiarkan Ip Man pergi sembari memberikan wajah senyum sebagai tanda respect. Di sisi lain, Cheng Tin akhirnya mempunyai uang banyak untuk menyewa sebuah ruko yang nantinya akan dijadikan sebagai perguruan Wing Chun, di mana si ibu pemilik ruko sangat senang sekaligus terkejut bahwa Cheng Tin memiliki kemampuan Wing Chun, sehingga menyimpulkan bahwa Cheng Tin pasti mengenali Ip Man yang baru-baru ini masuk berita koran karena telah menyelamatkan anak-anak yang diculik. Melihat berita tersebut, Cheng Tin mempunyai sebuah ide untuk menyebarkan Wing Chun versi dirinya dengan cepat, yaitu dengan mendatangi Lee yang kebetulan menulis koran tentang aksi heroik Ip Man. Cheng Tin meminta supaya Lee mau menulis tentang ilmu bela diri Wing Chun versinya sembari memberikan uang sebagai tanda sogokan. Namun Lee menolak karena dirinya bukanlah oknum yang suka menerima uang kotor seperti anggota Dewan Korup. Lee akan menulis berita jikalau Cheng Tin memang layak sebagai ahli bela diri Wing Chun yang asli, di mana pada saat itu juga Cheng Tin langsung menunjukkan kemampuannya dengan menghajar guru-guru yang ada di sana dengan sangat brutal. Tidak hanya itu, Cheng Tin juga mendatangi perguruan kungfu lain satu persatu demi membuktikan bahwa dirinya layak dianggap sebagai ahli bela diri untuk menantang Wing Chun Ip Man. Setelah berhasil mengalahkan semua ahli bela diri yang ada di kota, Cheng Tin mendeklarasikan di depan banyak orang dan media bahwa dirinya adalah petarung Wing Chun yang asli, sehingga dia langsung menantang Wing Chun Ip Man yang dianggap sebagai Wing Chun KW, di mana tantangan tersebut langsung menyebar dengan cepat melalui koran. Namun Ip Man tidak peduli dengan tantangan Cheng Tin, karena yang terpenting baginya adalah menghabiskan waktu bersama sang istri yang usianya sudah tidak lama lagi, dari mulai berbelanja, berobat, hingga menonton bioskop. Tidak hanya itu saja, bahkan Ip Man mau mempelajari tarian dansa kepada Xiu Long atau Bruce Lee demi menyenangkan sang istri tercinta. Namun Xiu Long meminta bayaran berupa diangkat sebagai murid, di mana Ip Man langsung menyetujui karena pada dasarnya dia melihat kemampuan hebat yang dimiliki oleh Xiu Long. 要公开挑战叶问。下一位，我教你跳舞，
你教我打功夫。 Singkat cerita, hari pertarungan yang ditentukan oleh Cheng Tin sudah tiba, di mana banyak sekali orang yang sudah tidak sabar melihat pertarungan untuk menentukan Wing Chun mana yang asli. Pertarungan itu direncanakan akan dimulai pada pukul jam 3 sore. Namun Ip Man belum datang ke TKP, padahal hanya tersisa waktu beberapa menit saja. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul jam 3 sore dan Ip Man masih belum juga datang. Sehingga Cheng Tin dinyatakan sebagai pemenang lalu dinobatkan sebagai guru besar Wing Chun yang asli, di mana keputusan itu membuat Lik dan murid-murid Ip Man yang lain tidak terima hingga terjadi sedikit keributan. 张天志， 我相信叶师傅也同样明白这个。 你说什么？ Sedangkan Ip Man sendiri sedang menghabiskan waktu bersama istrinya dengan berdansa, di mana Sing terlihat sangat bahagia. Namun tiba-tiba Sing pingsan di hadapan Ip Man sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana si dokter menjelaskan bahwa kondisi Sing semakin memburuk dan harus dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari ke depan. Di mana Ip Man langsung menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, termasuk memasakkan makanan untuk Sing di setiap harinya. Di tengah malam saat Sing terbangun, dia menulis sebuah surat yang ternyata berisi sebuah jadwal pertandingan antara Ip Man melawan Cheng Tin, di mana Sing langsung memberikan surat tersebut kepada Ip Ching lalu menyuruhnya memberikan kepada Fong supaya disampaikan kepada Cheng Tin. Semakin hari kondisi Sing semakin memburuk, di mana dia meminta kepada Ip Man untuk melakukan foto bersama. Mendengar hal itu, Ip Man nampak sedih karena menyadari bahwa usia istrinya sudah tidak lama lagi. Singkat cerita, hari foto bersama tiba, di mana keluarga mereka terlihat sangat bahagia. Namun, tidak dengan Ip Man yang sebenarnya berusaha tegar karena tidak lama lagi sang istri akan meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Seusai sesi foto, Sing mengutarakan perasaannya yang sangat senang karena Ip Man telah menjadi suami yang sangat baik selama ini. Sing juga berterima kasih atas perhatian Ip Man beberapa waktu belakangan ini, karena telah merawatnya dengan tulus sampai-sampai tidak mempedulikan tantangan yang diberikan oleh Cheng Tin. Namun Sing memberitahu bahwa dirinya telah mengatur ulang jadwal pertandingan mereka. Oleh sebab itu dia meminta kepada Ip Man untuk latihan 1 kali lagi sebelum hari pertandingan tiba, di mana Ip Man langsung menuruti permintaan tersebut dengan perasaan sangat sedih. Singkat cerita, hari pertandingan tiba, di mana Ip Man ditemani sang istri ke tempat perguruan Cheng Tin. Lalu tak lama antara Ip Man dan Cheng Tin melakukan persiapan satu sama lain sebelum pertandingan dimulai. Setelah persiapan selesai, akhirnya pertarungan antara Wing Chun Ip Man melawan Wing Chun Cheng Tin dimulai, di mana sesi pertama menggunakan sebuah bambu toya. Lalu yang terjadi... Sesi pertama bisa dikatakan imbang karena masing-masing kubu mempunyai kemampuan Wing Chun yang setara hingga bambu toya yang mereka gunakan patah. Pada sesi kedua mereka menggunakan 2 bilah pisau, di mana pertarungan mereka berjalan dengan sangat sengit karena masing-masing sangat ahli dalam menggunakan senjata. Pada sesi kedua, pertarungan mereka juga masih seimbang, hingga pada akhirnya sesi terakhir dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, di mana masing-masing dari mereka mampu memberikan serangan ke beberapa bagian tubuh. Namun pada sesi terakhir ini, Cheng Tin lebih mendominasi pertarungan karena mampu mendesak Ip Man. Akan tetapi di kondisi seperti itu, Ip Man mampu membalikan keadaan hanya dengan 1 pukulan saja, di mana 1 pukulan tersebut saya menyebutnya sebagai pukulan 1 inci, sampai akhirnya... Pukulan 1 inci Ip Man mampu membuat Cheng Tin tak berdaya sehingga keluar sebagai pemenang, di mana Cheng Tin langsung mengakui kekalahannya dan mengakui bahwa Wing Chun Ip Man adalah yang terbaik. Di akhir film, kita diperlihatkan kilas balik perjalanan hidup Ip Man bersama sang istri dan juga anak mereka. Karena pada tahun 1960, istri Ip Man bernama Sing menghembuskan nafas terakhir karena penyakit kanker, dan film pun udahan.